عيونهم وجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفضل يا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang insyaallah kita selalu mendapatkan inayatullah, pandangan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah, di malam Jumat, di malam yang mana kita mendapatkan informasi berita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terkhusus di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu ijabah doa, dimulai dari semenjak terbenamnya matahari ataupun dengan masuknya waktu maghrib. Berbeda dengan malam-malam selain daripada malam Jumat, Allah bukakan pintu langit itu di 2/3 malam yang terakhir. Jadi malam ini adalah malam yang istimewa, yang mana kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama tadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tadi kita mendengarkan maulid yang merupakan sejarah singkat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita satu di malam hari ini insyaallah kita diperkenankan oleh Allah mendapatkan kesempatan untuk berjumpa, bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kesan pertama mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat seluruh sahabat ketika mereka pertama kali dimuliakan oleh Allah mata-mata mereka untuk memandang wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ma ra'aitu, saya tidak pernah memandang qablahu wala ba'dahu, sebelum dan sesudah Nabi Muhammad, ahsana min Rasulillah, yang lebih tampan, yang lebih indah dari wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para pujangga, para ulama di saat mereka mengubah syair-syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, ma ra'at ainu wa laisa taro fi mithla toha fil waro bashar. Mar'at ainun, sedikit pun tidak akan ada mata yang pernah memandang, walaisa taro, dan akan memandang fi mithla toha, yang lebih indah sebanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia manusia yang pernah diciptakan oleh Allah ataupun yang sedang ada atau akan yang diciptakan oleh Allah tidak akan mampu menandingi wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita malam ini bersolawat kepada Nabi, malam ini kita membaca maulid Nabi Muhammad. Insyaallah malam ini kita berjumpa, bermimpi, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sosok cahaya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh
telah datang kepada kalian semua, wahai umat Nabi Muhammad, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, nur, sosok cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas yaitu Al-Qur'an. Ulama tafsir mereka bersepakat yang dimaksud nur, cahaya di dalam ayat tersebut tiada lain, tiada bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, memilih dan mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka cahaya Allah yang ada di dalam pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menyebar. Ketika beliau tinggal di kota Mekkah, satu persatu orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy yang bermuasyarah, yang berdialog, yang bermasyarakat, yang berjumpa, yang melihat, yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah, langsung mereka mendapatkan cahaya Allah, langsung mereka mendapatkan cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka menjadi sahabat Rasulullah, ketika mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini nama-nama mereka masih kita kenal. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang terkenal kecuali karena beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Umar bin Khattab, tidaklah Utsman, tidaklah Ali, Abdurrahman bin Auf, dan seluruh sahabat Rasulullah kita dengar, kita kenal nama-nama dan kisah-kisah hidup mereka, kecuali nama mereka ada di saat disebutkan Nabi Muhammad, kecuali kisah hidup mereka ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kebanggaan yang tak tertandingi yang dirasakan, yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Umar dan banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengatakan ketika mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad, sungguh wahai Rasulullah, sebelum saya beriman, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang paling saya benci adalah dirimu. Akan tetapi setelah saya masuk Islam, setelah saya mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan mereka tidaklah dengan harta, kebanggaan mereka tidaklah dengan jabatan, akan tetapi kebanggaan mereka adalah di saat mereka mampu untuk dekat, mampu untuk bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hal inilah yang difahami oleh musuh-musuh Islam. Hal inilah yang difahami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka sangat khawatir di saat nama Nabi Muhammad menjadi terkenal. Mereka sangat khawatir di saat kisah-kisah hidup Nabi Muhammad menjadi viral. Mereka sangat khawatir di saat umat Nabi Muhammad merindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekhawatiran inilah yang membuat mereka berupaya maksimal bagaimana caranya untuk menjauhkan umat dari nama Nabi Muhammad, untuk menjauhkan umat dari kisah-kisah hidup Nabi Muhammad. Bagaimana cara di dalam hati umat agar tidak merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara, berjuta-juta cara mereka lakukan, dan banyak daripada upaya-upaya mereka yang sudah memberikan akar, yang bisa dikatakan berhasil ketika banyak daripada muda-mudi Islam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang na'udzubillah satu hari satu malam lisan mereka tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Na'udzubillah satu hari satu malam di dalam benak pikiran mereka tidak pernah terbesit terlintas ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disibukkan dengan sesuatu yang disebut dengan teknologi, entah itu game online, entah itu apa sebutannya, daripada teknologi yang disebut kemajuan zaman, yang mana akhirnya apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta yuj'alal Qur'anu khuluqa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang hari kiamat kecuali Al-Qur'an, kecuali ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap kuno. Artinya di saat muda-mudi Islam pada zaman sekarang ini menganggap ajaran Islam, menganggap ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak relevan, tidak sesuai dan kuno untuk dipraktekkan sekarang ini, itulah tanda daripada kehancuran umat. Maka alhamdulillah antum kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari tadi lisan kita basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau memanjatkan doa di dalam mahal qiyam. Beliau mengatakan syamlana bil Mustafa jema, syamlana bil Mustafa jema. Beliau berharap agar bagaimana seluruh daripada gerak-gerik kita, seluruh daripada ucapan-ucapan kita, seluruh daripada penglihatan, pandangan-pandangan, pendengaran dan apapun yang kita lakukan, itu beliau berharap agar semua itu bil Mustafa jema', ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi seseorang yang di saat dia melihat sesuatu maka dia ingat Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Apakah ini dibolehkan oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi? Ketika dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu dia pandang. Ketika dilarang dan diharamkan oleh Nabi, maka dia pejamkan matanya demi cintanya kepada Nabi Muhammad. Beruntung bagi seseorang yang lisannya lisan Muhammad. Apa maksud lisan Muhammad? Yaitu syamlana bil Mustafa jema', lisannya bersatu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana maksudnya? Tidaklah dia berucap kecuali sebelum dia mengucapkan sesuatu, keluar sesuatu dari lisannya, dia berpikir terlebih dahulu apakah sesuatu ini adalah sesuatu yang mengundang ridho dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya tidak. Jikalau mengundang ridho, mengundang cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan keluar dari lisannya. Di saat sesuatu itu dia tahu ini adalah larangan yang tidak disukai, dicintai oleh Nabi Muhammad, mengundang murka daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lisannya terkunci untuk mengucapkan daripada sesuatu itu. Seluruh tubuh kita, panca indera kita, terkhusus kita punya hati, terkhusus kita punya sanubari. Jadikanlah hati ini hati yang ada ikatan dengan Nabi Muhammad, yang ada koneksinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu terngiang, selalu terbayang di dalam hati kita keindahan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti inilah yang beruntung. Orang-orang seperti inilah yang akan diselamatkan oleh Allah daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Akan tetapi sebaliknya, di saat ada umat Nabi, matanya bukan mata Muhammad, lisannya bukan lisan Muhammad, telinganya bukan telinga Muhammad,
tangan kakinya bukan tangan kaki Muhammad, hatinya bukan hati Muhammad, tidak ada ikatan, tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sesukses apapun dirinya, sekaya apapun dia memiliki harta, sebanyak apapun dia disebut jutawan, dia disebut sebagai miliuner dan seterusnya, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, orang ini adalah orang yang paling merugi. Bukan hanya di akhirat, di dunia dia rugi. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat, hal inilah yang menjadi tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh baginda Nabi Muhammad. Ada ikatan dengan Nabi Muhammad, dan salah satu caranya adalah memviralkan. Salah satu caranya adalah membiasakan kepada diri kita, kepada mata kita, lisan kita, telinga kita, hati kita, untuk selalu mendengar nama Nabi Muhammad SAW di majelis-majelis seperti ini. Ketika dikumandangkan ataupun diadakan, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, meskipun mungkin 100% dari kita yang hadir nggak paham, mungkin 90% dari kita yang hadir nggak paham apa yang dibaca, apa yang didendangkan, kita goyang tapi kita nggak paham apa maknanya. Tetapi tenang, yakin, ketika nama Nabi disebut, maka itu adalah cahaya Allah. Yang namanya cahaya itu tembus, yang namanya cahaya itu akan mencari sesuatu yang gelap, yang gelap menjadi terang. Itu sifatnya cahaya. Maka di saat kita hadir, nama Nabi Muhammad disebutkan, pujian-pujian kepada Rasulullah dengan berbahasa Arab yang dianggap sekarang bahasa teroris, bahasa yang disebut dihubungkan dengan bahasa radikal, karena mereka takut. Karena bahasa Arab ini ada sirnya, bahasa Arab ini ada rahasianya. Karena bahasa Arab ini menjadi mulia karena diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika bahasa Arab dikumandangkan, disebutkan di telinga umat Nabi Muhammad SAW, maka cahaya-cahaya Allah akan masuk ke dalam sosok, ke dalam dirinya, yang kemudian akan bercampur dengan darah dagingnya, sehingga tidaklah dia bergerak, tidaklah dia berbuat, tidaklah dia berucap, kecuali ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah harapannya, syamlana bil Mustafa Juma, syamlana bil Mustafa Juma. Hadirin, kalau kita bandingkan sahabat Rasulullah, kenapa mereka beriman? Sebagian daripada mereka beriman kepada Nabi Muhammad karena penasaran. Awalnya mereka ini penasaran. Di Mekah terdengar ada seorang yang namanya Muhammad mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka tidak percaya, penasaran, siapa Nabi Muhammad? Akhirnya mereka pun sebagian banyak daripada mereka datang kepada Rasulullah. Lalu mereka meminta Nabi Muhammad untuk membacakan apa yang beliau dapatkan dari Allah. Begitu Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat, begitu Nabi Muhammad membacakan firman-firman, bahkan sebagian daripada mereka tidak langsung mendengar dari Nabi Muhammad, mendengarnya dari wasilah, dari sahabat-sahabat yang lain, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat-sahabat Utsman bin Affan, yang mana mereka begitu masuk Islam mengajak teman-temannya, dan selalu di saat mereka mengajak teman-teman sahabat-sahabatnya, yang pertama kali dibacakan kepada orang atau teman tersebut sebelum beriman adalah firman-firman Allah yang berbahasa Arab. Seperti sahabat Umar bin Khattab, masuk Islamnya karena apa? Karena saudaranya, saudara perempuannya yang membacakan firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Terkesima Umar bin Khattab, alangkah indahnya bahasa ini. Padahal dia orang Arab, padahal dia biasa berbahasa Arab, tetapi susunan Al-Quran bukan susunan melalui ilmu,
tetapi bukan sebatas ilmu, tetapi lebih daripada itu, ilmu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika nama Nabi Muhammad viral, membuat kita atau membuat sahabat-sahabat sebelum mereka masuk Islam menjadi penasaran, mereka mendekat kepada Nabi Muhammad dan akhirnya mereka pun mendapatkan kemuliaan memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin hadirat, majelis-majelis seperti ini ayo kita viralkan, ayo kita ajak yang lain, ayo kita hidupkan semakin banyak muda-mudi Islam yang masuk ke dalam wilayahnya Nabi Muhammad. Di sini mendengar nama Nabi Muhammad, faham atau tidak faham, maka mereka lambat laun akan mengenal, akan cinta dan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita biarkan mereka, di saat kita acuh tak acuh, tidak memiliki perhatian kepada mereka, kalau bahasa Jakartanya itu lulu gue. Kalau bahasa Arabnya nafsi. Kalau bahasa Acehnya dron. Ya. Dron lun. Oh, dron lun. Ya, kalau bahasa Palembangnya wakwe. Wakwe maksudnya itu dewek. Dewek. Wakwe. Nafsi. Lulu wewe. Dron lun. Nah, kalau kita memiliki prinsip seperti itu, dron lun, maka lama-lama di Aceh ini banyak yang menjadi pembenci Maulid Nabi Muhammad. Karena kita tidak ngajak, karena kita tidak pernah mengenalkan, karena kita tidak pernah merangkul. Nanti ketika mereka lebih banyak baru kita, oh ternyata kita kalah. Enggak, bukan kita kalah, karena kita yang enggak bergerak. Maka mari, tadi alhamdulillah ini perdana di Masjid Syuhada. Ya, Syuhada ini maulid perdana yang diadakan di masjid ini, insya Allah ini perdana yang barokah. Amin. Perdana yang barokah, yang sinyalnya nggak putus-putus, yang selalu syiarnya itu nyambung muttasil sampai ke akhir zaman. Amin. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini dibarokahi oleh Allah. Kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah, mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sentuhan kepada sahabat-sahabat beliau, memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat beliau, memberikan doa dan munajat kepada sahabat-sahabat beliau. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam hari ini sebagaimana tangan dinginnya Rasulullah menyentuh dada-dada, hati-hati sahabat Rasulullah, malam ini kita minta agar dada kita, agar hati kita disentuh oleh tangan dinginnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat hati para sahabat sebelum disentuh hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad, begitu tangan Rasulullah menyentuh daripada dada sahabat tadi, menyentuh daripada hati sahabat tadi, maka sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, engkau adalah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah. Maka kita berharap malam hari ini kita masih memiliki cinta kepada selain Rasulullah, masih memiliki cinta kepada dunia, masih memiliki cinta kepada jabatan, masih memiliki cinta kepada kesuksesan, masih memiliki cinta kepada ketenaran, dan daripada fitnah-fitnah dunia yang lain. Kita minta kepada Allah sebagaimana Nabi menyentuh dada sahabat, sebagaimana Nabi menyentuh hati sahabat, kita minta hati kita disentuh oleh tangan dingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, kesejukan tangan Rasulullah membasahi hati kita sehingga hati ini menjadi hidup yang semulanya mati. Kedinginan tangan dingin Nabi Muhammad yang sejuk, yang dingin daripada sentuhan Nabi Muhammad yang menyentuh hati kita yang kotor, insya Allah hati ini menjadi bersih. Hati yang penuh kecintaan kepada selain Nabi, insya Allah bisa disentuh oleh Nabi Muhammad pada malam hari ini. Pada saat ini hati kita disentuh oleh Rasulullah, insya Allah tidaklah kita cinta kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat di saat mereka hidup mendapatkan perhatian daripada Rasulullah, mendapatkan pandangan daripada Rasulullah, dan kita umat beliau pada akhir zaman ini sama seperti mereka, sangat-sangat membutuhkan perhatian daripada Nabi Muhammad, sangat-sangat membutuhkan pandangan daripada Nabi Muhammad. Maka kita minta kepada Allah di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kita kemuliaan, memberikan kita keistimewaan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, insya Allah mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad, mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad, riayah Muhammadiyah, perhatian nazar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka sahabat mendapatkan pandangan Nabi, di saat mereka sahabat mendapatkan perhatian dari Nabi, maka keadaan mereka berubah 180 derajat berubah. Maka kita minta kepada Allah, dimulai pada malam hari ini yang kita masuk ke majelis ini masih memiliki kesalahan, masih memiliki daripada dosa, jarak yang jauh dari Allah, jarak yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta agar kita mendapatkan perhatian dari Rasulullah. Dengan perhatian tersebut kita didekatkan kepada Allah, dekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, mendapatkan munajat daripada Nabi Muhammad ketika Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dengan wajah yang sangat sedih. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah, "Malak ya Aba Hir?" Ada apa wahai Abu Hurairah? Maka beliau pun mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kemuliaan daripada Allah untuk bersyahadat di hadapanmu. Akan tetapi ibuku wahai Rasulullah belum mendapatkan kemuliaan daripada Allah masuk ke dalam agama Islam." Maka apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, "Apakah engkau ingin aku mendoakan ibumu?" Maka iya, kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda daripada Abu Hurairah. Subhanallah, ketika doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunda daripada Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam. Maka doa Nabi Muhammad sangatlah istimewa. Kita minta kepada Allah agar malam hari ini beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan anak-anak keturunan kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, mendoakan semua orang-orang yang kita kenal dan yang kita cintai, yang mana dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, insya Allah keadaan kita berubah menjadi baik dan menjadi lebih baik. Keadaan kita berubah menjadi sempurna dan lebih sempurna. Keadaan kita berubah menjadi orang yang cinta dan lebih dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudal waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tahrim khaira ma indaka bi syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma la tahrim khaira ma indaka bi syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma la tahrim khaira ma indaka bi syarri ma indana fadlan wa ihsana.
Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lana syarra bid'ati wa nasatu amsaru tuhil qulubat wa ayyul asjana. Wallahu ba'athna alayhi fama yasawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis saraili qad alima li safari rabbina wa hadana. Wa idhazalna bil mawadati haruna rawaini bahrina للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليك عانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلغنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. فاسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جنبنا. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. فانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وبلغنا في دارك الفردوس يا ربنا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك
رسول الله الأمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقعون ما لنا سوى قرئنا لبابك حيلة فلا يرددنا فإيا باب نقرعون وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله